Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Program Studi Kesehatan Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait proposal dengan judul Pengelolaan Sampah Organik Rumah Tangga melalui Ekoenzim di Jakarta Timur. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yofi Afifah Malia, dan rekan-rekan saya, Elsa Pradita Rahayu, Anissa Safaulia Moro, dan Arman Dolo. Selanjutnya, Latar belakang yang kami temukan adalah permasalahan sampah masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Tingginya jumlah penduduk dan aktivitas perkotaan menyebabkan timbulan sampah terus meningkat, termasuk di Jakarta Timur yang merupakan wilayah berpenduduk terbesar di DKI Jakarta, sekitar 3,2 juta jiwa. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2025, Kota Jakarta Timur menghasilkan 2.374 ton sampah per hari, atau sekitar 866,56 ton per tahun. Sebagian besar merupakan sampah organik yang belum dimanfaatkan secara optimal karena rendahnya kebiasaan pemilahan sampah dari sumbernya. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengelolaan sampah organik menjadi ekoenzim, yang mendukung prinsip zero waste dan ekonomi sirkular. Berbagai kegiatan pemberdayaan menunjukkan bahwa pelatihan ekoenzim mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan program pemberdayaan masyarakat di Jakarta Timur untuk mendorong pengelolaan sampah organik yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Selanjutnya, Untuk titik 2 itu tujuan. Nah, tujuannya sendiri untuk mengidentifikasi kondisi, kebutuhan, dan potensi masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga di Jakarta Timur. Tujuan yang kedua itu untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah organik menjadi ekoenzim. Tujuan yang ketiga untuk mendorong penerapan prinsip zero waste melalui pemanfaatan ekoenzim. Yang keempat untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat, khususnya kepada PKK, kader lingkungan, dan tokoh masyarakat. Yang terakhir untuk mewujudkan eco-community yang mandiri, peduli lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk manfaatnya, yang pertama untuk masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan sampah organik serta penerapan zero waste bagi PKK dan kader lingkungan untuk meningkatkan kapasitas sebagai edukator dan pendamping pengelolaan sampah berbasis ekoenzim. Dan terakhir untuk tokoh masyarakat, mendukung kolaborasi masyarakat dalam membangun eco-community yang mandiri dan berkelanjutan. baik, selanjutnya itu ada bab 2, yaitu metode pemberdayaan masyarakat. Dengan subjudul analisis potensi masalah dan kebutuhan. Pada tahap pertama ini, kami melakukan analisis potensi masalah dan kebutuhan masyarakat sedang dasar dalam menyusun program pemberdayaan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi komunitas, mulai dari potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi, hingga kebutuhan yang diperlukan. Pendekatan yang digunakan adalah Asset Based Community Development atau ABCD. Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat program, tetapi sebagai pelaku utama dalam proses perubahan. Oleh karena itu, program yang dirancang tidak berangkat dari ukuran masyarakat, melainkan memanfaatkan aset dan potensi lokal yang ada di masyarakat. Dalam konteks pengolahan sampah organik rumah tangga, kami mengidentifikasi berbagai aset yang dimiliki masyarakat, seperti keberadaan kader kesehatan, ibu-ibu PKK yang aktif, semangat gotong royong, fasilitas lingkungan yang memadai seperti adanya balai warga, serta melimpahnya limbah organik rumah tangga yang dapat diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Dengan pendekatan ini, intervensi yang dilakukan dapat lebih berkelanjutan karena bertumpu pada sumber daya yang telah tersedia. Selanjutnya, untuk menggali informasi secara lebih mendalam, kami menggunakan metode FGD atau Focus Group Discussion, melibatkan masyarakat setempat, yaitu ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu PKK, kader kesehatan, tokoh masyarakat. Melalui diskusi ini, peserta menyampaikan kondisi pengolahan sampah yang selama ini berlangsung, berbagai kendala yang dihadapi, serta harapan mereka terhadap program yang akan dilaksanakan. Selain itu, FGD juga digunakan untuk mengidentifikasi dampak dari buruknya pengolahan sampah. Dari sisi sosial, kondisi ini dapat meningkatkan resiko penyakit berbasis lingkungan, serta penyakit yang ditularkan melalui faktor. Sementara di sisi ekonomi, masyarakat harus menanggung beban biaya pengobatan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan keluarga. Hasil analisis inilah yang kemudian menjadi dasar dalam merancang program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Berdasarkan hasil selanjutnya, Baik, berdasarkan hasil identifikasi masalah, ditemukan bahwa pengelolaan sampah organik yang belum optimal menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama, dampak sosial. Tumpukan sampah organik menyebabkan lingkungan menjadi kurang sehat dan dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diare, ispa, serta penyakit yang ditularkan melalui vektor, seperti nyamuk dan lalat. Selain mengganggu kesehatan, kondisi ini juga dapat menurunkan produktivitas masyarakat. Lalu yang kedua, terdapat dampak ekonomi. Masyarakat harus mengeluarkan biaya pengobatan yang lebih besar, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, ketika ada anggota keluarga yang sakit, jam kerja produktif juga ikut berkurang sehingga berdampak pada pendapatan keluarga. Lalu melalui FGD juga diperoleh beberapa kebutuhan utama masyarakat, yaitu yang pertama, masyarakat membutuhkan peningkatan pengetahuan mengenai cara memilah sampah organik sejak dari sumbernya. Lalu yang kedua, membutuhkan keterampilan praktis untuk mengolah limbah dapur menjadi produk yang bernilai seperti ekoenzim. Lalu kemudian membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan agar perubahan perilaku dapat berlangsung secara konsisten di tingkat rumah tangga. Dari hasil analisis inilah yang kemudian menjadi dasar dalam menyusun program pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Jakarta Timur. Lalu selanjutnya untuk penentuan prioritas masalah. Nah, setelah masalah berhasil diidentifikasi melalui FGD dan pemetaan aset dengan pendekatan ABCD, langkah berikutnya adalah menentukan masalah mana yang menjadi prioritas untuk kita atasi. Nah, hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga program harus fokus pada masalah yang paling penting. Nah, penentuan prioritas ini menggunakan metode USG.
Nah, penilaian ini dilakukan bersama masyarakat melalui forum musyawarah. Nah, setiap masalah ini diberi skor 1-5 pada ketiga kriteria tersebut, kemudian dijumlahkan. Nah, masalah dengan skor tertinggi ditetapkan sebagai prioritas utama program. Selanjutnya adalah perencanaan dan rancangan program pemberdayaan. Program ini dirancang menggunakan siklus PPM atau pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dibagi 5 tahap. Yang pertama adalah asesmen. Pada tahap asesmen, kami mengidentifikasi kondisi masyarakat melalui FGD, observasi, dan wawancara. Selain menemukan permasalahan dan pengelolaan sampah organik, kami juga memetakan aset yang dimiliki masyarakat sebagai dasar penyusunan program. Yang kedua ada perencanaan. Selanjutnya kami menyusun program secara partisipatif bersama PKK, kader kesehatan, dan tokoh masyarakat. Kegiatan yang dirancang meliputi sosialisasi, pelatihan pembuatan ekoenzim, serta penyusunan panduan agar masyarakat dapat menerapkannya secara mandiri. Yang ketiga ada implementasi. Pada tahap implementasi, kami melaksanakan pelatihan pembuatan ekoenzim melalui demonstrasi langsung. Dengan metode ini, serta tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat dipraktikkan di rumah. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk melihat peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, kami juga menilai keberlanjutan praktik pembuatan ekoenzim serta dampaknya terhadap pengurangan sampah organik. Yang terakhir ada tindak lanjut. Sebagai tindak lanjut, kami mendorong keberlanjutan program melalui pembentukan kelompok pengelola ekoenzim, pemantauan oleh kader kesehatan, serta pengembangan pemanfaatan sampah organik agar manfaat program dapat terus berlanjut. Baik, selanjutnya pada bab 3 kami menyajikan hasil analisis potensi dan kebutuhan masyarakat di Jakarta Timur. Yang pertama adalah pemetaan aset dan potensi masyarakat. Jadi berdasarkan hasil analisis, Jakarta Timur memiliki berbagai aset yang dapat mendukung keberhasilan program pemberdayaan. Yang pertama adalah aset manusia. Jakarta Timur memiliki jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi, banyak ibu rumah tangga yang aktif, serta adanya kader kesehatan dan PKK yang sudah berpengalaman sehingga dapat menjadi penggerak kegiatan. Lalu yang kedua adalah aset sosial, yaitu adanya organisasi masyarakat seperti RT, RW, PKK, dan kader yang aktif sehingga memudahkan koordinasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Selanjutnya terdapat aset fisik dan lingkungan, yaitu limbah organik rumah tangga seperti sisa buah dan sayuran yang tersedia setiap hari dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan ekoenzim. Selain itu juga tersedia fasilitas seperti balai warga, posyandu, dan bank sampah yang dapat digunakan untuk kegiatan penyuluhan maupun pelatihan. Yang terakhir ada aset finansial, di mana bahan baku ekoenzim ini berasal dari limbah rumah tangga sehingga biaya pembuatannya relatif murah dan program lebih mudah diterapkan secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya adalah identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang diperoleh melalui FGD. Masalah utama yang ditemukan adalah belum adanya sistem pemilahan dan pengolahan sampah organik yang terstruktur di tingkat rumah tangga, sehingga sebagian besar sampah organik masih tercampur dengan sampah lainnya. Lalu kondisi tersebut menimbulkan beberapa dampak dari sisi kesehatan. Tumpukan sampah organik dapat memicu penyakit seperti diare, ispa, dan penyakit yang ditularkan oleh vektor. Dari sisi sosial, produktivitas masyarakat menurun karena anggota keluarga yang sakit tidak dapat bekerja secara optimal, sedangkan dari sisi ekonominya, masyarakat harus menanggung biaya pengobatan yang lebih besar. Berdasarkan hasil FGD tersebut, kebutuhan masyarakat yang paling utama adalah meningkatkan pengetahuan mengenai pemilahan sampah organik, meningkatkan keterampilan dalam mengolah limbah dapur menjadi ekoenzim, serta adanya pendampingan berkelanjutan agar masyarakat dapat menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri dan konsisten. Oleh karena itu, program pemberdayaan yang kami rancang berupa pelatihan dan pendampingan pembuatan ekoenzim diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi permasalahan sampah organik di Jakarta Timur. Baik, selanjutnya. Selanjutnya penetapan prioritas masalah dengan menggunakan metode USG. Masalah pertama yaitu rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pengelolaan sampah organik rumah tangga menjadi produktif yang bermanfaat. Dengan skor urgency 5, seriousness 5, growth 4 dengan total 14. Masalah kedua, tidak ada sistem pemilahan sampah organik di tingkat rumah tangga. Dengan skor urgency 5, seriousness 4, growth 3 dengan total 12. Masalah yang ketiga, beban biaya pengobatan yang memberatkan ekonomi rumah tangga. Dengan skor urgency 4, seriousness 5, dan growth 3 yang totalnya 12. Dan masalah terakhir, belum adanya wadah komunitas yang terstruktur untuk kegiatan pengelolaan sampah. Dengan skor urgency 4, seriousness 3, dan growth 3, dengan total 10. Prioritas utamanya adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah sampah organik yang ditangani melalui program pelatihan ekoenzim. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada sebuah model rencana pemberdayaan, perencanaan, dan implementasi. Pada bagian perencanaan, program bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengolah sampah organik menjadi ekoenzim secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk mendukung tujuan tersebut, disusun modul pelatihan yang mencakup kesadaran lingkungan, teknik pembuatan ekoenzim, dan pemanfaatannya. Selain itu, disiapkan pre-test dan post-test, serta monitoring bulanan sebagai bentuk evaluasi program. Pada tahap implementasi, dilakukan melalui 3 kegiatan, yaitu penyuluhan mengenai dampak sampah organik dan pengenalan ekoenzim. Pelatihan praktik pembuatan ekoenzim menggunakan limbah dapur rumah tangga, serta pendampingan berkala ke rumah peserta untuk memantau hasil memberikan solusi atas kendala yang dihadapi, dan mendorong terbentuknya kelompok produksi. Dengan tahapan ini diharapkan masyarakat mampu mengolah sampah organik menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selanjutnya,
Selanjutnya untuk model rencana pemberdayaan di tahap evaluasi dan tindak lanjut. Nah, evaluasi ini tuh dilakukan pada 3 tahap. Yang pertama ada evaluasi proses, yaitu melihat kehadiran peserta, keaktifan diskusi, dan partisipasi selama pelatihan. Yang kedua itu ada evaluasi output dalam membandingkan hasil pre-test dan post-test, serta mengamati kemampuan peserta dalam membuat ekoenzim. Yang ketiga itu ada evaluasi outcome, yang dilakukan sekitar 3 bulan setelah pelatihan untuk melihat apakah peserta itu masih memproduksi ekoenzim, memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta apakah volume sampah organik yang dibuang itu sudah berkurang. Untuk indikator keberhasilannya itu, program dikatakan berhasil apabila minimal 80% peserta mampu membuat ekoenzim secara mandiri, terbentuk minimal satu kelompok produksi aktif di setiap RW sasaran, dan terjadi penurunan volume sampah organik yang dibuang ke TPS. Nah, selanjutnya untuk tindak lanjutnya. Setelah program ini selesai, dilakukan tindak lanjut berupa pembentukan kelompok masyarakat pengelola ekoenzim, penguatan peran PKK dan KADA sebagai pendamping, serta pengembangan pemanfaatan ekoenzim. Misalnya untuk kebutuhan rumah tangga maupun urban farming. Tujuannya agar program ini tuh dapat terus berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Kesimpulan yang kami dapatkan bahwa Jakarta Timur menghadapi permasalahan timbulan sampah yang tinggi sehingga diperlukan upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Berdasarkan analisis ABCD, masyarakat memiliki potensi yang mendukung pelaksanaan program, sedangkan hasil FGD dan metode USG menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah sampah organik menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, program pemberdayaan melalui pelatihan ekoenzim diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sampah organik secara berkelanjutan, serta mewujudkan eco-community yang peduli lingkungan di Jakarta Timur. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.